Assalamualaikum Wafi Amin. Dulu menjual atau membeli barang menggunakan iklan kolom mini. Namun sekarang cukup buka di sini. Sudah tahu belum berita terkini? Hanya satu melalui channel YouTube ini. Yuk kita mulai. Beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa sebuah pesawat terbang tanpa pilot. Loh kok bisa? Sesuai dengan judulnya, pesawat terbang tanpa pilot. Artinya pilotnya tetap ada, namun keduanya ketiduran. Kok bisa hal ini terjadi? Oke, kita bahas, kita kupas sampai tuntas. Mungkin sebagian dari Anda banyak yang belum tahu kalau pilot itu mempunyai jatah tidur, jatah terbang, ada batasannya. Setiap hari, pilot mempunyai jatah terbang itu kurang lebih sekitar 9 jam. Dibatasi 9 jam dia terbangnya. Yang kedua, dalam satu minggu dibatasi 30 jam. Satu bulan dibatasi 110 jam. Dan satu tahun dibatasi 1050 jam. Jadi, pilot manusia sangat manusiawi sekali. Kalau kurang istirahat, maka akan berefek menjadi fatigue. Apa itu fatigue? Fatigue itu adalah lelah. Bukan lelah fisik. Fisiknya oke, normal, nggak ada masalah. Tapi psikis atau otak, itu lelah. Kadang-kala mungkin kita suka merasa, hari ini hari apa ya? Hari ini tanggal berapa ya? Kita nggak bisa mengingat sesuatu. Anda bisa bayangkan, kalau hari ini apa saja Anda tidak tahu, tanggal berapa, lalu terbang membutuhkan skill, pengetahuan yang prima, yang fresh, yang mana harus mengingat rumus, mengingat prosedur, mengingat emergency checklist, dan lain sebagainya semuanya. Ini menyangkut masalah kemanusiaan dan keselamatan. Bagaimana dengan penumpang kita di belakang, bagaimana dengan dirinya sendiri dan kru yang lainnya. Ini sangat beresiko sekali. Jadi, kita ulangi lagi masalah fatigue. Pilot sampai ketiduran, ini sangat-sangat bahaya sekali. Bagaimana caranya supaya jangan sampai ketiduran? Caranya, pasti kita semua tahu, tidur yang cukup. Kalau kita besok mau terbang pagi, tidur yang cukup, tidur lebih awal. Mungkin Anda akan bertanya ataupun berkomentar, bagaimana mungkin bisa tidur jam 8 atau jam 9, sementara besok pagi-pagi jam 2 kita harus bangun karena terbang pagi. Caranya, hari ini Anda bangun pagi, mungkin setelah subuh, jangan tidur lagi, sampai malam setelah pukul 8, Anda akan merasa mengantuk. Dan pada saat itu, Anda bisa tidur untuk mengantisipasi agar besok jangan mengantuk. Karena mengantuk itu sangat manusiawi sekali. Saya pun pernah merasakan mengantuk yang amat sangat. Dan seringkali terjadi kecelakaan mobil, baik itu bis, truk, atau mobil pribadi. Yang kecelakaan karena apa? Karena sopirnya mengantuk. Kalau mengantuk, artinya kurang tidur. Kalau kurang tidur, berarti mungkin fatigue. Fatigue-nya ini kenapa? Karena terakumulasi. Terbang tidak ada liburnya. Biasanya, prosedurnya, terbang 5 hari, libur 2 hari. Atau 5-2. Berarti terbang 10 hari, libur 4 hari. Terbang 4 minggu, terbangnya 20 hari, liburnya 10 hari. Ada kalanya, libur kita ini dipakai untuk terbang. Dan bahkan saya pernah terbang di Afrika. 1 bulan pilotnya itu bisa terbang 180 jam. Bayangkan 180 jam kalau dibagi 30 hari, berarti setiap hari dia terbang 6 jam. Bisa jadi setelah 10 hari dia libur cuma sehari. Setelah 20 hari dia libur cuma 2 hari. Karena setiap hari terbangnya 8 jam, 7 jam, 8 jam, 7 jam. Jadi selama 1 bulan bisa mencapai 180 jam. Padahal kita sudah dibatasi 1 bulan hanya 110 jam. Anda bisa bayangkan kalau setiap bulan terbang 100 jam,
maka dalam waktu 10 bulan lebih sedikit sudah kena di bordernya, yaitu 1050 jam. Maka dalam 1 tahun Anda bisa libur 2 bulan. Karena sudah diatur oleh regulasi bahwa pilot itu tidak boleh melebihi maksimum terbang 1 tahun sebanyak 1050 jam. Karena terakumulasi setiap hari terbang terus, kurang istirahat. Lama-lama seperti saya bilang tadi, bahwa hari ini hari apa, tanggal berapa, bisa jadi mereka nggak tahu. Karena saking capeknya. Anda bisa bayangkan, terbang dari A ke B, ternyata lupa desain, lupa destination di mana. Beruntung ada autopilot. Bagaimana kalau seandainya tidak ada autopilot? Zaman saya terbang dulu tidak ada autopilot, yang ada otot pilot. Sekarang Anda bisa bayangkan, penumpang di belakang ketergantungan kepada diri kita sebagai pilot. Kalau kita sampai lupa desain, lupa mendarat di mana, tidak tahu karena ketiduran, bisa dibayangkan ada gunung di depan, amit-amit. Dan inilah yang akan saya jelaskan. Jangan sampai kita terbawa arus, terbang terus-terusan, sehingga kurang istirahat. Manusia, barang pun butuh istirahat, apalagi kita, manusia. Kita pun butuh istirahat. Jangan dilanggar. Kalau sampai dilanggar, efeknya, resikonya akan terjadi seperti ini. Beruntung tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai menyasar, lalu ada gunung di depan, selesai sudah. Oke teman-teman, cukup sekian sampai di sini penjelasan tentang pilot ketiduran. Semoga jangan sampai terjadi lagi dimanapun di dunia ini. Karena keselamatan penumpang ada di tangan Anda, ada di tangan pilot. Baik, sampai berjumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum.